Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, marilah kita sejenak mendengarkan firman Tuhan. Kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memelihara dan memberkati kami bekerja sepanjang hari ini. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus memampukan kami mengerti dan menghayati firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam kitab Mazmur pasal 97 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Sebagai ayat pembimbing renungan yaitu ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Tema renungan kita adalah bersukacitalah karena Tuhan. Sahabat renungan malam Salum, Mazmur pasal 97 adalah Mazmur sukacita yang mengungkapkan kesaksian iman dan pengenalan akan Tuhan Allah. Tuhan Allah dimuliakan sebagai Raja yang mengatasi kuasa dan kemuliaan segala raja di dunia ini. Dan Tuhan Allah mengatasi segala berhala-berhala yang dipuja bangsa-bangsa. Sebagai Raja yang maha kuasa dan maha mulia, Allah bersikap adil terhadap semua ciptaannya. Allah memelihara, menjaga, mengatur, melindungi, dan memberkati semua ciptaannya. Dengan iman dan pengenalan bahwa Allah adalah Raja yang maha kuasa dan maha mulia dan maha adil, umat Tuhan diajak agar bersukacita, bersorak-sorak, memuji dan memuliakan nama Allah yang maha besar itu. Di dunia ini banyak orang yang menyembah berhala atau menyembah dewa dan dewi. Mereka yang belum mengenal Allah yang Maha Kuasa, mereka menyembah berhala-berhala itu. Tetapi dari antara umat Tuhan yang telah mengenal Allah yang Maha Kuasa, ada juga yang tergoda menyembah berhala, menyembah dewa atau menyembah dewi, untuk meminta perlindungan, meminta berkat, meminta pertolongan dari kuasa berhala-berhala itu. Bangsa Israel berulang-ulang melakukan pemujaan, penyembahan berhala. Mereka berbalik dari Allah dan menyembah kepada berhala tersebut. Mereka menyembah dewa Baal, Moloch, Asyera, Asitoret, Milkom. Semuanya itu pernah dipuja-puja oleh bangsa Israel. Pemujaan berhala itu bersumber dari iblis. Iblislah yang menyesatkan manusia, agar manusia jangan percaya dan jangan beribadah kepada Allah, tetapi percaya dan berbakti memuja kuasa iblis dalam wujud keyakinan kepada dewa atau dewi, pemujaan berhala-berhala, roh tenung, nujum, atau pedukunan. Pada saat orang dalam kesesakan, dalam kesulitan, atau mengalami penderitaan dalam hidupnya, iblis datang melalui pemuja-pemujanya, menyesatkan orang tersebut dengan menjanjikan pertolongan. Atau juga pada saat orang sangat menginginkan beroleh kekayaan dan keberhasilan dengan segera,
iblis juga datang melalui pemuja-pemujanya, menyesatkan orang tersebut dengan menjanjikan akan memperoleh kekayaan dan kemuliaan duniawi asalkan mau memuja kuasa berhala atau kuasa iblis tersebut. Orang yang lemah imannya, yang serakah akan kekayaan dan kemuliaan duniawi, akan mudah tersesat dengan mengikuti ritual pemujaan kepada kuasa berhala, kuasa roh-roh dunia itu. Sahabat renungan malam Salom, tetapi orang yang beriman teguh kepada Allah tahu bahwa semua orang yang beribadah kepada patung berhala, yang memuja kuasa dewa-dewi, memuja roh-roh dunia ini, yang mengamalkan kuasa-kuasa pedukunan, mereka akan dipermalukan oleh Allah. Mereka akan dimurkai Allah, sebab Allah sangat menentang orang yang menyembah berhala. Ada firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 4 mengatakan, "Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Dan dalam kitab Imamat pasal 20 ayat 2 sampai ayat 3, Allah mengatakan, "Setiap orang, baik dari antara orang Israel maupun dari antara orang asing yang tinggal di tengah-tengah orang Israel, yang menyerahkan seorang dari anak-anaknya kepada dewa Moloch, pastilah ia dihukum mati, yakni rakyat negeri harus melemparinya dengan batu. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya." Bangsa Israel telah mengalami murka Allah sebagai akibat kejahatan mereka. Di antaranya, mereka telah menyembah berhala, dewa atau dewi bangsa Filistin, Moab, Amon, dan lain-lain. Bangsa Israel di kerajaan Israel Utara terbuang ke Asyur. Disusul kemudian bangsa Israel di kerajaan Israel Selatan terbuang ke Babel. Kota Samaria dan kota Yerusalem yang dibangga-banggakan itu telah dihancur leburkan oleh musuh-musuh mereka. Penyesatan untuk menyembah berhala itu juga akan mencoba-coba hendak menyesatkan kita jemaat Yesus Kristus. Ada orang sebagai agen kuasa berhala atau agen kuasa paranormal yang hendak mempengaruhi orang-orang untuk melakukan pemujaan roh-roh atau kuasa-kuasa dunia ini agar beroleh pertolongan dan memperoleh keberuntungan. Jika kita mau menuruti godaan itu, kita menjadi seteru Allah dan Allah menentang kita. Maka kita harus tegas mengalahkan segala pengaruh yang hendak menyesatkan iman kita. Iman pengharapan kita harus tetap teguh dan setia kepada Allah. Allah yang adil, memelihara, memberkati kita. Bukan hanya kehidupan di dunia ini yang diberikan Allah bagi kita, tetapi kehidupan sorgawi juga diberikannya bagi kita, karena kita telah beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Sahabat renungan malam Salom, karena begitu besar kasih Allah bagi kita, Allah setia memelihara hidup kita, memberkati kita, menolong kita dari kesukaran-kesukaran yang kita hadapi. Allah mengubahkan duka cita menjadi sukacita, bahkan hidup kekal dianugerahkannya kepada kita. Maka kita di dalam kehidupan di dunia ini haruslah hidup dengan bersukacita karena Allah. Bukan berarti
kita tidak mengalami kesedihan dan kesukaran lagi, melainkan di saat kita menghadapi penderitaan dan kesukaran itu, kita menghadapinya dengan hati dan semangat yang bersuka cita. Karena kita mengimani penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan pasti bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dengan demikian, kita menang atas penderitaan kita dan kita bersuka cita. Kemudian dalam sukacita itu kita harus menyanyikan nyanyian syukur untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah. Tidak semua orang yang telah ditolong dan telah diberkati Tuhan memprioritaskan bersyukur dan memuji-muji Tuhan. Tidak semua orang yang telah menikmati sukacita berasal dari Tuhan memprioritaskan kesetiaan beribadah kepada Tuhan. Ada orang yang telah diberkati Tuhan, kemudian lupa bersyukur pada Tuhan. Ada yang tidak merasa penting lagi datang beribadah untuk berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Ada yang mengatakan tidak punya waktu lagi untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Tetapi kita diingatkan, hadapilah realita kehidupan ini, suka atau duka, dengan bersikap bersukacita karena Tuhan. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Beribadah dan bersyukurlah kepada Tuhan Allah. Demikianlah renungan bagi kita malam hari ini. Marilah kita berdoa. Kembali kami bersyukur, memuji memuliakan nama-Mu, ya Allah Bapa. Kami telah menerima firman Tuhan. Kami bersyukur Allah mengasihi kami, memberi firman pedoman hidup kami. Engkau adalah Raja di atas segala raja, kemahakuasaan-Mu tiada tara. Kasih-Mu adalah kasih yang kekal bagi kami. Kami memuliakan Engkau dan bersyukur serta berpengharapan yang teguh kepadamu. Daripadamu kami beroleh kehidupan dan berkat, pertolongan dan keselamatan. Allah Bapa Tuhan kami berdoa memohon kasih karunia-Mu. Berkatilah jemaat-Mu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Mereka merindukan pertolongan Tuhan. Berkatilah pengobatan perawatan bagi mereka agar mereka semakin sembuh. Berkati lindungi semua pelayan kesehatan agar mereka terhindar dari penyakit-penyakit dan dari virus-virus yang berbahaya. Pelihara hidup kami dalam istirahat malam hari ini. Jauhkan mara bahaya daripada kami, teguhkan iman kami. Dan Engkau menolong, meluputkan orang-orang dari kesesakannya, memberi penghiburan bagi orang yang berduka cita, agar mereka Tuhan pulihkan, bersuka cita karena Tuhan. Allah Bapa Tuhan kami, bangunkan kami esok pagi, persiapkan kami untuk beribadah kepada Tuhan, agar kami beribadah kepadamu. Apakah beribadah di gereja, juga yang beribadah di rumah, agar melalui ibadah ini kami muliakan nama Tuhan. Kami beroleh keteguhan iman kami. Dengarkanlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita selama-lamanya. Amin.